Karena itu bagian dari siapa yang keluar kok jadi 18 orang, woi. Aduh. Tadi sudah sudah masuk lagi 19 orang. Ibu download ya kehadiran kalian. Ibu simpan ya. Nanti kalau ada tambah lagi nanti Ibu download lagi, Ibu unduh. Puji Tuhan, Ibu akan pimpin doa. Kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum berdoa, ada baiknya siswa-siswi membuka bukunya halaman 114. Halaman 114. Sudah? Sudah, Bu Guru. Siapa yang keluar masuk itu Atau siapa yang ket-ket kah? Yang kik-kik? Aduh. Opsi apa tuh? E9D, jangan dikikik temannya ya. Bu Guru merindukan kalian loh. Ibu Guru Indra merindukan 9D. Kok nggak bisa juga? Ibu Guru Indra merindukan 9D. Sangat rindu. Febrianto pakai baju sekolah lain kali ya. Ya? Ya? Ya, Guru. Iya. Setahu Indra Tonata. Ayo. Jangan dikikik teman kalian. Jadi 18 orang kita. Tadi sudah 19 baik-baik. Kok dia keluar masuk ya? Coba Ibu coba dulu. Ibu lampirkan dia punya itu. Di kolom chatting supaya teman kalian tinggal join. Ibu Kofi dia punya apa dibilang itu Bu Ebri? Tidak, dia punya itu biar langsung join mereka. Siapa nanti yang mau ikut join nanti Bu lihat, tapi Ibu sudah download yang pertama kalian punya absen ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan atas segala penyertaan, perlindungan-Mu. Tuhan sudah mendengarkan doa permohonan kami, khusus untuk siswa-siswi kelas 9D. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau memelihara mereka dengan sehat tanpa kekurangan suatu pun. Tuhan akan mengabulkan doa permohonan kami, siswa-siswi, baik itu wali kelas, dan hamba sebagai pengajar di dalam kelas 9D, Tuhan sudah memberikan semangat baru, motivasi baru terhadap siswa dan guru. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya pembelajaran kami pada pagi hari ini penuh dengan hikmah dan sukacita. Biarlah Tuhan pembelajaran kami, jaringan kami pada saat ini berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita akan belajar yang baru ikut gabung atau baru hadir atau mungkin ada halangan di hari-hari yang lalu. Kalian bisa penyesuaian membaca pembelajaran yang sudah Ibu lewati. Sekarang kita kembali belajar di materi yang sama tentang inspirasi, yaitu di halaman 114, yaitu C, simpulan teks inspirasi. Ya, di dalam menyimpulkan sebuah teks inspirasi, di situ kita perlu mengetahui atau perlu memahami, yaitu tentang tokoh,
latar, konflik, kaidah. Dan di situ juga ada penyelesaian suatu cerita inspirasi. Ya, di sini terkait dengan empati, simpati. Di sini ada kita bahas juga itu. Jadi di dalam simpulan juga tidak lepas dari simpati, empati, motivasi, kesadaran, baik bagi pembaca dan pendengar. Di sini juga perlu kita perhatikan langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita. Aduh. Minta ini nanti nih galeri besar. Oh. Makanya datang dekat Indra, jangan dekat kakak Rita. Ini Bapak mengajar di mana jadi tidak tahu. Oh, galeri besar. Sabar dulu 9B, Dek. Oke, 9D. Jadi di situ kita harus mengetahui juga langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita inspirasi. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, bacalah dengan cermat teks inspirasi tersebut. Berarti dibaca secara menyeluruh. Ih, Bapak ini di 9C kan? Oh, Pak Yusman. Kok datang ke samping kami berdua itu? Tidak, saya hadir satu kelas saya tadi. Oh. Ya Tuhan, lambat sih. Yang kedua, sesudah kita membaca keseluruhan isi teks inspirasi, langkah yang kedua kita lakukan, kita harus paham isi unsur-unsur teks cerita inspirasi. Unsur-unsurnya terdapat di belakang atau sebelum pembelajaran, bisa kalian baca ulang. Sesudah itu menentukan garis besar, garis pokok atau inti cerita inspirasi. Garis pokok atau garis besar itu terdapat itu di awal atau di akhir sebuah paragraf. Semua bacaan baik itu narasi atau baik itu juga fiksi dan non-fiksi, semua itu dominan terdapat itu di awal dan di akhir sebuah paragraf. Langkah yang keempat, kita menentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik. Oke, sebelum masuk ke situ, sudah mengerjakan tugas kah belum 9D? Ibu mau cek kembali. Siapa yang belum sebelum Ibu cek, angkat tangan sekarang juga. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Bicara jujur lah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu Agripa belum, Mark belum. Siapa lagi? Putri belum? Saya, Bu Guru. Banyak kali yang belum dikerjakan ya. Ibu tunggu dikerjakan. Karena itu bagian dari penambahan nilai untuk ujian atau pengganti ujian nasional. Bagaimana nilai kalian supaya rapot dinilai ijazah baik? Kalian harus kumpul tugas dengan baik, ya. Clara, semua yang belum mengumpulkan tugas, baik itu pelajaran apapun, tolong dikerjakan. Oke? Jadi kalian harus bisa menentukan nilai-nilai pembelajaran yang dipetik dalam cerita inspirasi tersebut. Yang berikut, kita lihat
di bagian D halaman 116. Kita masuk di struktur, kaidah kebahasaan, unsur-unsur. Kaidah teks inspirasi. Jadi di dalam struktur cerita inspirasi ini dibagi menjadi, atau bisa kita lihat juga jenisnya itu dua bagian, jenis teks atau jenis narasi, yaitu ekspositoris dan narasi sugestif. Apa itu Bu Guru ekspositoris? Ada dua anak buah kita. Wah, ini kita dua. Ada berapa? Telur. Masukkanlah satu lagi, masih sempat itu. Kalau iya. Jadi di sini kita lihat ekspositoris bertujuan menyampaikan suatu informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Sedangkan narasi sugestif bertujuan memberikan makna peristiwa sebagai sebuah pengalaman bagi pembaca. Jadi teks inspirasi ini termasuk jenis narasi sugestif karena melibatkan daya khayal bertujuan menyampaikan pesan tersirat. Jadi teks inspirasi itu sugesti, khayalan yang memberikan tujuan menyampaikan pesan secara tersirat, secara tidak langsung. Oke? Jadi teks cerita inspirasi memiliki struktur juga. Apa Bu Guru strukturnya? Ada di halaman 117 9D. Yaitu ada orientasi, bagian ini terdapat di awal teks inspirasi yang berisi tentang latar peristiwa. Yaitu tentang penggalan atau pengenalan tokoh dan latar cerita. Iya. Seberapa Bapak? Hampir 5. 54. 55 bilang lah. Yang kedua, B, komplikasi. Bagian ini yaitu membahas tentang konflik. Konflik berarti permasalahan. Resolusi yaitu solusi, mencari atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Koda yaitu penutup atau koda dapat menginspirasi yang sudah ditentukan struktur atau unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu orientasi. Itu terdapat di awal atau latar belakang. Komplikasi yaitu yang terdapat tentang permasalahan. Resolusi berarti mencari solusi menyelesaikan sebuah permasalahan. Sedangkan koda yaitu akhir dari sebuah permasalahan di dalam teks narasi. Ya, itu di bagian struktur teks inspirasi. Kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Ya. Di dalam kaidah kebahasaan dibagi menjadi 4 bagian. 5. Yang pertama yaitu penggunaan diksi. Ya, menurut KBBI, diksi berarti kata yang tepat dan selaras di dalam penggunaannya. Di situ juga bisa dikatakan mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu
atau kepastian seperti yang diharapkan. Untuk menulis teks cerita inspirasi, penulis dapat menggunakan pilihan kata kiasan. Kata kiasan merupakan kata yang memiliki makna sebenarnya. Penggunaan diksi berupa kata-kata kiasan, baik itu di dalam cerita inspirasi, bisa juga menarik dan menyentuh hati pembaca. Jadi di situ perlu kita lihat diksi yang baik harus memenuhi syarat, dibagi menjadi 4, menguasai bagian kosakata, ketepatan pemilihan kata untuk menyampaikan gagasan. Penulis cerita memiliki kemampuan membedakan nuansa kosakata. Penulis cerita mampu memanfaatkan kata menjadi sebuah kalimat efektif dan mudah dimengerti. Ya, penulis cerita inspirasi juga menggunakan berbagai jenis diksi. Jenis diksi itu denotatif dan konotatif. Ini sudah dipelajari di kelas 8 semester 2. Saya 3D berapa nanti? April. Maksud lu? Nah? Bapak sudah mentok. Kalau Bapak pindah ke dinas, dia mau ke 4C boleh. Kalau Bapak tuh? Apa sih? Saya penasaran. Ini gaji dengan pangkat. Jadi makna denotatif itu berarti bermakna asli, makna asal. Jadi di situ perlu kita lihat. Sabar sebentar. Oh, ini apa? Ini tunjangan baru kah? Ini saya masih lagi kerja. Iya, baca dulu 9D. Ibu ada perlu. Jangan. Kamu sih mau pamer atap ini kah? Atap rumah kah? Kalau plafon gitu kamu pamer kah? Biar. Stop ribut. Jangan ribut. Mil bocor. Jangan. Jangan. Halo guys, halo. Woi, woi.
Sudah 9. Ini yang hadir ini di Ibu Guru Pulayar ini berapa orang? Oh, Ibu rekam loh. Ibu pas kuliah. Ibu rekam. Dia pulang kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4 orang lagi lenyap di dunia mana coba? Jadi itu di makna denotatif. Itu Ibu sudah bilang. Oh, pecah. Oh, pasti jatuhkan tadi toh. Lihat dulu telur yang direbusnya itu hancur. Dia mengalami guncangan itu. Kalau ada berita baru pantas kok bahasa itu kami dia sudah biasa. Jadi kita masuk sekarang makna konotatif. Tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata. Makna yang ditambahkan pada makna denotasi, konotasi menyampaikan makna tautan. Mantan mengganti bekas, gerombolan mengganti kelompok, tunanetra mengganti buta. Maksudnya itu cantik mengganti jelek mengganti cantik. Contoh begitu. Yang B, kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kata yang memberikan suatu keadaan kondisi. Berarti di sini jelas ini untuk lebih khusus. Bisa di situ kita lihat contohnya di situ yaitu besar, kecil, mewah, sederhana, bagus, jelek. Ini khusus. Kalau kalimat antar aktif transitif ini bisa kita lihat yaitu predikat harus disandingkan dengan objek. Berarti di sini bisa kita lihat kata kerja verba transitif. Sementara itu verba transitif adalah verba yang menggunakan harus didampingi dengan objek suatu kalimat. Ya, di sini ciri-ciri kalimat aktif transitif yaitu objek yang terdapat di dalam kalimat dikenai suatu pekerjaan dapat diubah menjadi kalimat pasif, bisa juga di situ beran atau antar memper. Kalimat mempunyai pola dasar subjek, predikat, objek. Jadi di dalam kebahasaan penggunaan diksi itu tidak bisa lepas dari makna denotatif, konotatif, kata sifat, kata kalimat aktif transitif, dan yang berikut yaitu pronomina. Ini cuma Ibu ulang kembali pembelajaran kelas 8 semester 2. Pronomina. Di sini kita lihat yaitu pronomina itu kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu persona dan non-persona. Di situ bisa lihat apa itu pronomina persona ada di situ. Dibagi menjadi pronomina persona yang menunjukkan orang pertama. Berarti di sini pronomina persona tunggal dapat digunakan dalam bentuk tunggal jamak. Dapat dalam bentuk tunggal jamak dapat digunakan. Dalam bentuk tunggal berbentuk pronomina yang digunakan adalah saya, daku, ku, dan
ku. Dalam bentuk jamak, bentuk pronomina yang digunakan adalah kami dan kita. Jadi kata-kata ini yang terdapat di dalam sebuah kalimat. Kata saya, daku, ku, dan ku. Ku di awal, ku di akhir, maksudnya Bu Guru. Kalau di dalam bentuk jamak atau pronomina, di dalam kalimat itu digantikan kata kami dan kita. Itu majemuk orang pertama yang melakukan. Pronomina persona yang menunjukkan orang kedua dapat digunakan dalam bentuk tunggal dan jamak. Dalam bentuk tunggal, pronomina yang digunakan adalah engkau. Kata engkau, kamu, Anda, dikau, dan mu. Dalam bentuk jamak berbentuk pronomina yang digunakan adalah kalian, kamu atau sekalian, dan Anda sekalian. Jadi kata-kata itu yang terdapat di dalam majemuk orang kedua. Tadi majemuk orang pertama, saya, daku, ku, dan ku. Sedangkan yang digunakan dalam pronomina, kami dan kita. Itu dalam bentuknya. Bisa ia, dia, beliau, nya, mereka, dan nya di akhiran. Nya awal, nya akhiran. Itu orang ketiga. Ibu ulangi. Orang pertama dalam majemuk pertama di situ saya, daku, ku di awal, ku di akhir. Dan saya, kami. Kami dan kita, maaf. Majemuk orang kedua yaitu bisa kita lihat di situ engkau, kamu, Anda, kalian, dan mu. Bentuk pronominnya digunakan dengan kalimat dari kalian, kamu, dan Anda sekalian. Sedangkan orang ketiga, ingat orang ketiga, ia, dia, beliau, nya, mereka, dan nya di akhir. Kita lanjut di halaman 120, yaitu pronomina non persona, yaitu penunjuk, menunjuk. Jadi ini dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Dapat juga dibedakan menjadi 3, yaitu petunjuk umum, petunjuk tempat, dan penunjuk ihwal. Petunjuk umum kata gantinya bisa ini atau itu. Ingat, umum. Inikah atau itu. Bisa juga kata ganti ini digunakan untuk mengacu acuan yang dekat dengan pembicara, ke masa yang akan datang, atau ke informasi yang akan disampaikan. Kata ganti itu digunakan untuk mengacu acuan yang agak jauh dari pembicaraan atau penulis, ke masa lampau atau ke informasi yang jauh dari pembicaraan penulis. Sedangkan yang berikut yaitu bisa kita lihat pronomina menggunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat. Berarti di situ bisa kita lihat yaitu kata gantinya yaitu sini, situ, atau sana. Bisa juga kita berbicara dengan dekat seseorang atau kata ganti situ untuk menunjukkan tempat agak jauh. Kata ganti sana untuk menunjukkan tempat yang jauh dari pembicaraan. Sama seperti kalian. Ayo ke sana, ayo ke situ. Contohnya kalian ke situ kemana? Ke kelas 9D. Ayo ke sana berarti ke kantin. Berarti lebih jauh dari 9D. Itu contoh-contohnya. Sedangkan pronomina menunjukkan ihwal berarti tentang kejadian. Berarti begini, begitu, demikian. Sama halnya kalau kalian ada permasalahan di lingkungan sekolah.
Kalian duluan yang mencari permasalahan nih. Jadi kami melakukan seperti yang kalian mau. Itu contohnya. Jadi ada di situ kata begini, begitu, demikian. Jadi kata ganti itu bisa kita lihat di situ, dekat atau jauh. Dekat atau jauh dalam hal ini ditinjau dari aspek psikologinya. Oke? Jadi itu ada bagian-bagiannya, tidak sembarang dipelajari. Baik itu tentang pronomina kata ganti persona, ada pronomina non persona. Ya. Kebahasan yang berikut bagian E yaitu konjungsi. Berarti berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar klausa. Jadi itu bagian dari konjungsi. Ya, konjungsi dibagi menjadi 3 bagian, antar kata, antar klausa, antar kalimat. Jadi bahasa Indonesia memiliki 5 jenis konjungsi, yaitu koordinatif, korelatif, subordinatif, antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Namun, konjungsi antar paragraf tidak dijelaskan dalam bab ini. Di sini kita lihat konjungsi koordinatif dibagi atau menghubungkan 2 unsur, yaitu siapa baru gabung ya 9D? Perlu Ibu tahu siapa yang baru gabung? Yang gabung sekarang ada 20 siswa. Yang hadir di layar laptopnya Bu Guru itu cuma 14 orang. 6 orang lagi tidak kelihatan. Karena di rekaman nanti akan ketahuan. Jadi harapannya Bu Guru harus aktif juga di layar laptop Bu Guru. Karena saya baru masuk. Siapa yang baru gabung? Saya Guru. Saya sebut nama. Redik Guru. Rendik. Jadi sekarang jumlah siswa yang hadir 20 ya. Hebat 9D. Ibu tidak marah terlambat atau bagaimana, yang penting niat. Kalau boleh jangan terlalu terlambat ya. Anggap aja kita ini masuk yaitu tatap muka langsung. Lanjut. Di sini kita lihat dulu, tadi dibilang dibagi 5 bagian ya, tapi yang dijelaskan di sini ada 4. Yang pertama, konjungsi koordinatif menghubungkan 2 unsur atau lebih. Yaitu bisa kita lihat di situ unsur apa saja Bu Guru, bisa kita lihat. Ada di situ konjungsi dan, serta, koordinatif dan, serta atau tetapi, melainkan, padahal, dan sedangkan. Kata koordinatif ini terdapat di dalam sebuah kalimat atau narasi yang kita baca. Sedangkan korelatif dibagi menjadi 2 kata frasa atau klausa yang memiliki kedudukan sama, contohnya baik atau maupun, hanya, tetapi, juga, bukan hanya, melainkan juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan pun. Itu bisa tergabung di dalam satu kalimat, itu disebut korelatif. Sama sedang seperti kolaborasi. Ya, di situ bisa kita lihat. Sedangkan konjungsi subordinatif menghubungkan induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya,
setelah, sebelum, jika, andaikan. Lelet juga Bu Yawan. Kasihan, mari Bu Yawan. Coba saja. Jadi di sini bisa kita lihat di situ ya. Konjungsinya ada setelah, sebelum, jika, andaikan, agar, meski, seakan-akan, sebab, sehingga, bahwa, yang, dan sama dengan. Jadi konjungsi ini juga terdapat di sebuah teks inspirasi. Jadi di situ bisa kita dapat nanti di dalam kalimat atau paragraf kata-kata tersebut. Sedangkan konjungsi antar kalimat menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat lainnya. Contohnya yaitu walaupun demikian, kemudian, setelah itu, namun, sebaliknya, oleh karena itu, dan dengan demikian. Jadi itu di dalam kebahasaan teks inspirasi. Jadi kebahasaan di dalam atau kaidah kebahasaan di dalam ciri teks inspirasi terdapat 5 bagian, yaitu penggunaan diksi atau pemilihan kata. Sesudah itu kata sifat yang tadi Ibu bilang benar, itu untuk khusus ya, kata sifat adjektif. Penggunaan kalimat aktif transitif itu disandingkan dengan objek. Sedangkan penggunaan pronomina dibagi menjadi 2, yaitu non persona. Sedangkan kebahasaan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? 9D. Melalui perantara toko-toko, agen, makelar, pedagang, mereka disebut sebagai perantara. Iya, kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kita. Ibu akan absen. Ingat pertemuan hari Sabtu, setelah bermalas-malas Ibu juga tidak terlalu lama, tapi Ibu harus menjelaskan. Ibu akan berikan nilai apa ya? Karena kalian memenuhi, Ibu akan memberikan nilai plus. Jadi minggu depan kalau semakin banyak yang hadir, Ibu akan berikan lagi nilai lebih lagi. Oke, Agrifa. Hadir Bu Guru. Alexander Ruruk. Bu Guru dia izin Bu Guru, Alexander Ruru. Deke. Dia ini jaga dia punya ini mama sakit. Makasih Katmiel. Alexander Solang. Hadir Bu. Iya. Anastasia. Aprilias Amanda Salai. Christine. Clara. Hadir Bu. Kliten. Kliten Kondolisa. Hadir Bu Guru. Iya. Dika. Gigi. Hadir Bu. Iya. Efrosina. Hadir Bu Guru. Iya. Febrianto. Hadir Bu Guru. Iya. Florensi.
Hadir Bu Guru. Iya. Gabriel Sanadi. Jandri. Hadir Bu Guru. Jovial. Hadir Bu Guru. Katmiel. Hadir Bu Guru. Magdalena Giai. Hadir Bu Guru. Princess. Sachubiko nanti. Marcelino Arok. Marcelino Arok. Bah. Tadi dia hadir loh. Dia suka berkemana nah itu coba. Oh, sanggap dia nggak masuk nanti lihat. Saya kasih tidak masuk. Maria Raden. Hadir Bu Guru. Selalu. Mark Newton Raya. Hadir Bu. Hadir. Hadir Bu Guru. Natalino. Paulus. Hadir Bu. Perselia. Putri Kiting. Hadir Bu. Iya. Revano. Revano. Tadi Revano ada loh. Enggak ada. Rindik. Hadir Bu. Samuel Rumborusi. Samuel Model. Saul. Sialomita. Tidak ada. Tadi Sialomita ada loh. Yes, Yurun. Hadir. Yes, Yurun. Ya. Ya, cukup sekian pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Ibu akan tutup doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu. Biarlah Engkau selalu ada bagi kami. Serta lindungi kedua orang tua kami, siswa-siswi 9D. Biarlah Tuhan selalu ada bagi mereka. Tuhan lindungi juga mereka untuk mengikuti pembelajaran jam terakhir atau jam ketiga. Tuhan selalu pakai anak-anak hamba ini untuk mengikuti pembelajaran setiap saat. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tunggu. Ibu harus foto. Aktifkan semua kamera. Aktifkan semua kamera. Aktifkan semua kamera. 1, 2. Marcelino Arok, turunkan ke petangan itu sudah. 1. Kondolisa. 2, 3. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ketemu hari Selasa ya. Lebih banyak lagi ya. Biar Ibu kasih nilai tambahan sama yang hadir pada hari ini. Iya, Presina. Putri dah, Maria Raden dah, Grifa dah, Yasurun dah, Clara dah, Jovial dah, Paulus dah, Febrianto dah, Magdalena Giai dah, Paulus. Tumben